Baik, selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah makan? Ada yang belum sarapan atau makan? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Jadi apa? Sudah belajarnya sumbernya seperti itu kalau kita sehat. Sudah siap ya. Baik, kita hari ini akan lanjut perkuliahan kita. Kita akan membahas materi tentang DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, ini adalah materi lanjutan dari materi tentang Lembaga Perwakilan Rakyat. Ya, yang lalu kita sudah membahas tentang MPR. Nah, kali ini kita akan membahas tentang DPR RI. Siapa yang kemarin ikut pemilu? Yang ikut coblos siapa? Saya. Semua. Lo ini kan nggak angkat tangan ini. Nggak ikut coblos. Ikut coblos ya? Oke, ikut coblos. Nah, kita sudah ikut pemilu dan tahu bahwa dalam waktu dekat akan ada hasil partai politik siapa saja yang akan lolos ke DPR RI. Ya, itu kalau levelnya di level pusat ya, DPR RI. Dan nanti partai politik mana saja yang akan lolos ke DPRD di kabupaten atau kota Anda masing-masing. Ya, nah itu nanti kita kawal seperti apa hasilnya. Semoga saja sesuai dengan ekspektasi rakyat. Ekspektasi rakyat. Rakyat itu artinya semuanya, bukan hanya satu atau dua. Nah, sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Mari kita hening sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sambil nanti nanti ada pretest nanti sebelum kita masuk ke materi kita. Akan ada pretest, sekalian nanti pretest itu akan saya gunakan sebagai presensi kehadiran kalian, ya. Jadi nanti presensi kita akan kita gunakan melalui pretest supaya nanti kita langsung tahu siapa-siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan secara singkat dulu. Ini bagian persepsi ini adalah bagian mengenai hubungan dengan materi sebelumnya. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa materi ini sebenarnya adalah lanjutan dari materi tentang Lembaga Perwakilan Rakyat. Ya. Lembaga Perwakilan Rakyat. Nah, Lembaga Perwakilan Rakyat itu sendiri, ya, di Indonesia, kalian tahu di Indonesia itu ada berapa lembaga perwakilan rakyat? Masih ingat ya? Yang lalu kan kita sudah bicara ada MPR, nah, terus sisa yang lain ada siapa dengan siapa? Ada siapa? DPR dan DPD. Ya. Yang lalu kita sudah bahas soal MPR. Nah, sekarang kita akan bahas tentang DPR. Jadi kalau kita perhatikan struktur lembaga perwakilan rakyat kita, ya, itu ada 3 lembaga itu tadi, ya. Ada DPR dan DPD. Nah, 3 lembaga ini yang kita secara konstitusional disebut sebagai lembaga yang masuk dalam kategori lembaga perwakilan rakyat atau LPR. Disingkatnya biasa LPR. Nah, teman-teman masih ingat enggak lembaga perwakilan rakyat, ya, yang disebut dengan MPR, ya, itu komposisinya terdiri dari apa? Kan kita bertanya. Yes. Terdiri atas anggota DPRD, DPR dan anggota DPD. Ya, terdiri atas anggota DPR dan DPD. Yang tahu kan kita sudah bahas itu ya. Jadi komposisi dari DPR itu adalah gabungan antara anggota DPR dengan anggota DPD. Nah, jadi itu teman-teman masih ingat harusnya. Masih ingat nggak MPR itu di konstitusi atau di undang-undang dasar itu diatur pasal berapa? MPR RI. Ayo, pasal berapa? Angkat tangan kalau masih ingat. Pasal berapa? Ayo. Pasal berapa? Pasal 2. Pasal 2. Ah, bunyinya gimana? Ya, MPR.
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Oke. Melalui pemilihan umum dan jatuh beberapa undang-undang. Oke, jadi yang dipilih melalui pemilihan umum itu MPR atau siapa? Angkat tangan. Ya, sekarang DPR dan DPD. ya, jadi MPR itu sendiri, jangan lupa ya, ini refresh supaya teman-teman ingat, nanti kita akan masuk ke materi kita DPR ini kita refresh. MPR itu sendiri yang dipilih anggotanya, karena apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa MPR itu adalah gabungan dari anggota DPR dan DPD. Jadi kalau Anda sudah terpilih jadi anggota DPD atau DPR, pasti otomatis akan menjadi anggota DPR. Nah, itu teman-teman harus apa? Harus ingat itu ya, harus paham itu. Karena ini materi ini kita minggu depan, dua minggu lagi kita akan lanjut ke materi lembaga perwakilan rakyat selanjutnya yaitu DPD. Nah, hari ini kan kita akan bahas DPR, lalu kita sudah bahas DPR. Nah, ini kita harus lihat benang merahnya supaya ini tidak terputus. Jadi materi ini akan saling berkaitan satu sama lain antara yang sebelumnya, sekarang dan yang akan datang. Karena kita masih masuk di dalam materi tentang lembaga perwakilan rakyat. Oke? Nah, yang kedua, ya, tentu saja ini tadi sudah saya jelaskan bahwa yang masih akan kita bahas di sini adalah jenis lembaga negara yang kita sebut sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ya, tadi sudah teman-teman sebut bahwa ada 3 jenis tadi. Ya, ada MPR, DPR, dan DPD. Nah, sehingga harapannya nanti sesudah materi ini dan kita kerjakan proyek atau pekerjaan kita di akhir mata kuliah ini, nanti itu akan menjadi titik lanjut bagi kita untuk memahami materi yang akan datang. Jadi jangan pikir selesai bahas MPR nggak ada kaitannya dengan DPR, enggak, masih ada kaitannya. Selesai bahas DPR nanti nggak ada kaitan lagi dengan DPD, oh enggak, masih akan ada kaitan. Kecuali nanti kalau kita selesai membahas lembaga perwakilan rakyat, terus kita lanjut ke misalnya kekuasaan eksekutif, nah itu berbeda lagi. Kendati pun di dalam hukum lembaga negara itu akan tetap ada salah satu poin hukum, yaitu soal apa? Soal hubungan antar lembaga, ya, hubungan antar lembaga. Oke, baik. Nah, ini supaya teman-teman paham bahwa sesuai dengan RPS yang kita bentuk, ya, tujuan pembelajaran kita untuk mata kuliah ini, ya, terutama untuk materi tentang lembaga perwakilan rakyat, ya, tentu saja tujuan yang paling utama itu mahasiswa mampu memahami hukum kelembagaan dari DPR RI. Yang dimaksud dengan hukum kelembagaan itu apa? Kalian masih ingat hukum kelembagaan di sini yang kita maksud itu ada kurang lebih 6 atau 7 hal pokok. Masih ingat kan? Apa saja? Mulai dari kedudukan, tugas kewenangan, ya. Nah, itu semua nanti yang akan menjadi titik sentral di dalam pembahasan kita tentang lembaga negara, dalam hal ini DPR RI, ya. Jadi hukumnya apa? Hukumnya ya itu tadi 6 subtopik atau 6 hal yang akan menjadi hukum di dalam pembahasan soal hukum lembaga negara. Baik, jadi mahasiswa itu diharapkan mampu untuk mengerjakan tugas berupa proyek, nanti ada kasus, akan ada sebuah kasus yang akan saya berikan kepada Anda, dan Anda nanti akan dibentuk dalam kelompok. Nah, kemudian Anda akan mengerjakan tugas itu secara kelompok supaya nanti materi ini tidak cepat lupa gitu kan. Begitu selesai tidak ada pekerjaan, biasanya itu muak aja, ya. Nah, baik, itu tadi pengantar soal keterkaitan antara materi ini dengan materi yang sebelumnya. Kemudian juga kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini itu apa tujuan kita mempelajari ini. Nah, sekarang untuk mengasah otak Anda, ya, pemanasan dulu nih sebelum masuk, karena ini cuacanya lagi dingin, ada AC kan, nanti beku ya. Nah, daripada kita beku, mari kita warming up dulu, ya, pemanasan dulu. Pemanasannya itu akan ada kuis singkat, silakan buka gadget Anda masing-masing. Nanti Anda bisa masuk ke slide.com, ya.
Bisa nggak ini? Bisa masuk? Sebentar ya. Itu passwordnya tadi ya. Passwordnya yang itu ya. Yang MK67C itu. Maksudnya kalau dia minta password, masukkan itu passwordnya. Oke, silakan di scan dulu. Sudah semua? Sudah ya. Sebentar sambil menunggu yang lain. Silakan masuk dulu supaya kita mulai kuis kita. Ada yang belum? Sudah semua. Oke, baik. Kita mulai ya. Silakan lihat ke sudah semua masuk? Sudah. Salsa ya, ini Alfred sudah masuk. Jadi sekalian kita presensi ya. Elsa sudah, Yudis, Salsa, Krismelia, Aceli, Windy, Alfred. Kurang satu nih. Agustina sudah masuk? Belum. Ya, sambil kita tunggu ya. Gloria juga belum masuk, ayo silakan. Saya tunggu. Gak apa-apa, tenang aja, santai. Nggak usah terlalu buru-buru. Santai. Yang sudah masuk silakan. Sudah? Ayo. Ada masalah dengan apa konektivitasnya? Iya, koneksi. Koneksi. Lobe, siapa? Siapa yang boleh bisa masuk? Ini akses harus. Oh, sudah. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita coba mulai kuisnya ya. Siap ya. Lihat ke layar monitor Anda masing-masing. Ya. Silakan menjawab ya. Dikerjakan sendiri-sendiri saja, tidak masalah. Kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Ini pretest, kalau salah jawab tidak apa-apa. Silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Ini kita sambil working up ya. Oke, baik. Silakan pertanyaan berikutnya. Silakan jawab. Oke, baik. Berarti ini masih ingat semua ya. Pertanyaan selanjutnya. Kita 6 pertanyaan aja. Silakan, ini pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir.
Silakan dijawab ya. Nggak usah pikir salah atau benar. Ini namanya pretest itu kan bisa aja salah. Karena Anda dengan asumsi belum belajar ya. Ya ini kita lihat ya skornya siapa yang paling tinggi. Ya sebentar untuk masih ya. Oke baik. Terima kasih sudah ikut kuis ya. Ini pretest ya. Jadi pretest itu sebenarnya hanya untuk mengetahui sudah sejauh mana pengetahuan Anda sebelum kita mendapatkan materi. Ya, jadi jangan takut wah saya salah enggak. Jadi kalau misalnya tadi Mas Yulis itu yang paling tinggi artinya siapa tahu dia sudah belajar duluan. Gitu. Nah, urutan dua dari siapa? Apa? Urutan dua dari siapa? Salsa. Salsa dulu udah baca gitu. Nah, maksudnya ini juga jadi pembelajaran untuk teman-teman sekalian. Jadi sebisa mungkin karena Anda kan sudah terima apa namanya RPS dan silabi ya, silabus mata kuliah. Jadi sebelum ke kelas itu baca-baca dulu materinya supaya ketika ada pretest atau ada soal-soal yang ditanyakan kepada dosen Anda sudah siap gitu, sudah siap untuk menjawab. Oke baik, terima kasih untuk pemanasannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan hukum lembaga negara. Apa yang kita pelajari dari lembaga negara? Aspek hukumnya apa? Ya, ada 7 atau 8 hal ini sebenarnya yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama akan kita pelajari tentang kedudukan. Ya, kedudukan. Karena hari ini kita belajar tentang DPR, maka hari ini kita akan belajar tentang apa itu kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari fungsi dari lembaga yang disebut dengan DPR. Dia itu berfungsi seperti apa? Sebagai apa fungsinya? Atau seperti apa fungsi-fungsi dari DPR itu? Kemudian tugas dan kewenangan, ya tugas dan kewenangan, tugas dan kewenangan dari DPR itu apa saja? Nah itu semua yang akan kita bahas. Ya. Saya harap nanti teman-teman bisa sambil membaca undang-undang md 3-nya, ya, dan juga undang-undang dasar 1945-nya, supaya nanti diskusinya enak. Selanjutnya kita akan bicara apa tentang lembaga yang disebut dengan DPR. Kemudian karena kita bicara lembaga, ada orang yang akan menempati posisi di dalam lembaga itu. Ya, proses pengisian jabatan itu seperti apa? Apa hukum yang mengatur tentang pengisian jabatan itu? Apakah prosesnya by elected, by appointed, atau by ditunjuk? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian, kalau ada pengisian jabatan, ada juga pemberhentian dari jabatan. Entah itu karena alasan meninggal dunia, entah itu alasan karena tidak dapat melaksanakan kewenangan atau tugas dan kewajibannya sebagai anggota dalam kurun waktu tertentu sehingga dia harus. Atau yang terakhir mundur dari pemilu. Nah itu mekanisme atau tata caranya itu harus kita pelajari supaya kita tahu. Nah, kemudian ada pertanggungjawaban sebagai sebuah lembaga perwakilan yang diberikan kewenangan, diberikan hak, diberikan fungsi. Bagaimana proses pertanggungjawabannya itu? Jangan membayangkan pertanggungjawaban seperti pertanggungjawaban pidana, ya itu beda lagi. Ya, ini kita bicara pertanggungjawaban secara kelembagaan. Kelembagaan. Kemudian ada yang terakhir mengenai hubungan dengan lembaga negara lain. Hubungan dengan lembaga negara lain itu, ya, di dalam konsep hukum lembaga negara itu menjadi sesuatu yang krusial. Karena apa? Karena kita belajar soal teori pemisahan kekuasaan. Ya, masih ingat ya, teori pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ini apakah dia absolutely separated? Apakah dia betul-betul mutlak terpisah? Atau dia sebenarnya relatif? Relatif dalam arti apa? Ada satu kewenangan yang terpisah, tapi dalam pelaksanaan kewenangan itu dia masih
bersinggungan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bisa saja nanti kita lihat ya, apakah DPR itu punya hubungan dengan presiden itu seperti apa, dengan Mahkamah Agung, dengan Mahkamah Konstitusi ada apa tidak, nanti akan kita pelajari. Nah, ini yang kita sebut sebagai hukum dari hukum lembaga negara. Jadi kalau bicara soal hukum dari hukum lembaga negara, sebenarnya kita bicara intinya ini 8 hal intinya kita pelajari. Jadi ini dari mana akan kita pelajari ini? Kita kembali lagi. Bagaimana cara kita tahu hal-hal ini tadi? Hukumnya ini kita tahu dari mana? Kalau kita mau menjawab atau mau melihat satu persoalan hukum, jawabannya kita cari mana? Cari kan? Sumber-sumber hukum. Nah, sumber hukum ini kan ada banyak kan? Yang pertama ada peraturan undang-undang. Nah, Anda tinggal buka mulai dari undang-undang dasar, undang-undang MD3. Karena kita bahasnya tentang DPR, tentu saja sumber hukum peraturan perundangan yang pertama yang harus kita rujuk itu adalah undang-undang dasar. Yang kedua baru undang-undang MD3. Itu yang harus kita rujuk dulu. Nah, kemudian ada sumber hukum lain yang bisa kita pakai. Ada, contohnya apa? Oke, doktrin yang bisa kita ketemu di mana? Tulisan-tulisan para ahli. Oke. Putusan kira-kira bisa nggak? Bisa. Yang paling dekat ini putusan apa nih? Ya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa kita pakai sebagai sumber hukum untuk mempelajari tentang DPR. Jadi cara belajarnya seperti itu ya. Jadi misalnya kita mempelajari satu hukum, ya topik pembahasan tertentu, jangan lupa kita harus pergi ke sumber hukum untuk melihat, oh ini mau jawabnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Anda pernah tidak dengar ada istilah dulu ya mungkin kalau Anda nongkrong di warung kopi atau ketemu dengan paman atau om atau siapapun, itu selalu menyebut ada lembaga tertinggi negara. Ya. Pernah dengar ya? Nah, Itu pasti orang zaman dulu begitu. Ya. Kenapa begitu? Itu tidak ujuk-ujuk muncul. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan konstruksi Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum yang pertama dan utama yang mengatur tentang lembaga negara ini. Dulu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ya, itu kita memang tidak secara spesifik menyebut, tetapi ada lembaga negara tertinggi. Ya. Itu siapa? Apa? MPR. Kenapa disebut lembaga negara tertinggi? Kira-kira nih, ayo. karena dia mengangkat dan memberhentikan presiden. Ya, itu yang pertama. Karena MPR memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden. Oke. Yang kedua, MPR itu merupakan apa? Waktu rakyat. Ya, merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Ya, makanya dia disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian ada DPR, ada presiden, ada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Agung dan lain sebagainya. Itu disebut lembaga tinggi negara. Dulu klasifikasinya begitu, ada klasternya. Ya. Tetapi klaster itu sebenarnya tidak berasal dari hukum positif. Itu berasal dari kebiasaan orang menafsirkan saja sebenarnya. Ya. Karena dianggap MPR itu yang mengangkat memberikan presiden, berarti dia paling tinggi dong. Kan presiden. Ada yang lebih tinggi dari presiden. Dia itu siapa ya? MPR. Dia yang melantik, dia juga yang bisa memberhentikan. Makanya asumsi orang dia adalah lembaga tertinggi. Dan memang pada zaman di mana sebelum ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, ya, itu MPR itu memiliki kewenangan yang sangat sentral. Sentral dalam arti apa? Karena struktur lembaga perwakilan rakyat kita pada saat itu tidak hanya berbasis politik DPR saja, tetapi ada yang namanya putusan golongan. Ya. Ada juga fraksi dari TNI dan TNI Polri atau ABRI. Ya. Jadi dulu tuh MPR kita tuh terdiri dari fraksi-fraksi tersebut, ada 3 ya. Ya. Jadi dulu ada TNI Polri yang jadi anggota dewan, masuk di MPR. Ya.
Nah, itulah kenapa orang menamai MPR sebagai lembaga tertinggi. Nah, kemudian ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, ya dari tahun 2000, 2001, 2002, 99, 2000, 2002, ya, kita tidak menemukan lagi istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Semua itu menjadi lembaga negara. Nah, berbicara soal kedudukan, kembali lagi, DPR itu adalah lembaga negara, sudah cukup titik. Nah, jangan juga Anda salah kaprah. Kedudukan di sini Anda pikir kedudukan kantornya, bukan. Nanti ditanya, apa kedudukan DPR? Oh, setahu saya kedudukan DPR ada di ibu kota negara. Oh ya, oke lah, itu mungkin boleh lah. Tapi bukan itu sasaran kita. Ya, kita tidak berbicara soal lokasi geografis sebuah lembaga itu berada di mana. Itu bukan concernnya kita dalam hukum lembaga negara. Concernnya adalah kita melihat kedudukan dia dalam arti dia sebagai lembaga itu. Ya. Dia itu apa? Kan pertanyaannya apa kedudukan, bukan di mana kedudukan, ya kan? Kalau di mana kedudukannya ya jelas di ibu kota. Karena kan soal pertanyaan di mana belum tentu besok di Jakarta lagi kan? Kan besok ibu kota mau pindah nih, ya ibu kota mau pindah. Jadi besok jawabannya pasti bukan Jakarta lagi. Nah, di mana tempatnya? Nah, kita pertanyaannya apa kedudukan? Ya, jadi, ketika kita berbicara soal konstitusi, berbicara mengenai kedudukan, ada Undang-Undang MD3 yang juga sudah secara tegas mengatur bahwa DPR itu merupakan lembaga negara. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau misalnya kalian berbicara dengan orang tua atau siapa gitu ya, DPR sebagai lembaga tertinggi, ya kalian bisa jelaskan. Maaf, itu dulu. Ya, sekarang sudah tidak berlaku lagi, ya, karena sekarang semenjak perubahan Undang-Undang Dasar tidak ada lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi, yang ada ya lembaga negara. Nah, ini pemahaman dasar tentang apa itu kedudukan dari DPR. Jadi DPR ini punya kedudukan sebagai lembaga negara. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori hukum lembaga negara, kan ada dua loh. Jenis lembaga negara, ada main state organ dan apa? Masih ingat nggak? Supporting atau auxiliary state organ. DPR ini termasuk mana nih? Main state organ atau lembaga negara utama. Alasannya apa? Karena selain dia diatur di level Undang-Undang Dasar, ya, dia juga memegang kewenangan pokok. Ya, apa kewenangan pokoknya? Tadi kan Anda sudah jawab. Kewenangan pokoknya itu adalah kemauan membentuk undang-undang. Dalam istilah kerennya itu apa? Membentuk undang-undang. Legislasi. Dalam teori pemisahan kekuasaan, ini adalah kekuasaan pokok, ya. Kekuasaan legislatif. Ya, makanya DPR itu disebut sebagai main state organ. Salah satu main state organ atau lembaga negara utama. Lembaga negara utama. Oke. Nah, sekarang kita lihat fungsi ini bukan fungsi seperti Anda main pakai kelereng, bukan ya. Fungsi ini fungsi kelembagaan. Nah, fungsi ini ya itu sebenarnya merujuk kepada kedudukan DPR sebagai lembaga negara tadi, lembaga perwakilan rakyat, lembaga negara tadi. Fungsi tadi itu ya, fungsi ini. DPR itu memiliki berapa fungsi? Tiga fungsi. Ya, 3 fungsi sebagai lembaga ya, sebagai lembaga. Dia ada 3 fungsi. Ya, ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan. Atau bahasa kerennya itu ada fungsi legislation, budgeting, and controlling. Ya, itu istilah kerennya. Kalau kita pakai istilah lebih kerennya ya udahlah. Istilah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi ini fungsi yang sebenarnya diatur di dalam hukum positif. Ya. Ini fungsi ini tidak sekedar teori, tetapi fungsi ini sudah diatur di dalam hukum positif. Ya. Kalau Anda lihat di pasal 69 Undang-Undang MD3,
itu dia secara tegas. DPR memiliki fungsi A, melakukan fungsi legislasi, B, melakukan fungsi anggaran, dan melakukan fungsi pengawasan. Jadi sebagai lembaga negara atau lembaga perwakilan rakyat, ya, fungsinya DPR itu ada 3 dan 2. DPR loh, bukan anggota DPR. Ini kita bicara lembaga, jangan keliru. Karena masih ada orang yang keliru. Dia pikir orangnya yang berfungsi, enggak. Ini kita bicara lembaganya. Ya, lembaganya. Nanti akan kita lihat apa perbedaan antara fungsi lembaga dengan orang. Itu nanti akan ada di aturan-aturan spesifik di dalam DPR itu sendiri. Ini kita bicara soal lembaganya. Nah, pertanyaannya adalah tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kok bisa dia punya kewenangan ini? Apa alasan utamanya? Dalam rangka apa nih dia punya kewenangan, punya fungsi dia ini? Dalam rangka dia sebagai ini loh bahasanya. Dalam rangka dia sebagai iya representasi, makanya kita kenal sebagai lembaga perwakilan. Nah, nanti akan kita lihat dari fungsi ini akan nyambung dengan kewenangan-kewenangan dari DPR. Jadi dari fungsi akan kita lihat kewenangan apa yang kaitannya dengan fungsi legislasi, kewenangan mana yang kaitannya dengan anggaran, kewenangan mana yang kaitannya dengan pengawasan. Sekarang ini kan lagi ramai itu apa? Ada isu yang lagi ramai ini apa? Hak angket kan? Nah, ini nanti akan kita kaitkan hak angket itu sebenarnya masuk di mana? Secara apa? Fungsi atau secara kewenangan dia masuk di bagian mana? Nah, supaya tahu, supaya besok kamu nongkrong di kafe atau di mana itu bisa jelasin tuh. Oh, hak angket itu gini, dia masuk dalam kewenangan atau fungsi. Nanti kita lihat ya. Jadi ini soal fungsi. Kita bahas satu-satu ini. Sekarang kita bicara soal fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi, ya, fungsi legislasi. Anda tahu fungsi legislasi itu mau apa? Fungsi legislasi itu apa? Fungsi untuk membentuk undang-undang. Ya, fungsi untuk membentuk undang-undang. Anda lihat di Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa tuh yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang? Itu pasal berapa? Ayo, kira-kira ada yang masih ingat? 19 atau pasal berapa? Ayo, 20 ayat 1, coba dibaca, bunyi pasalnya yang keras. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, jadi teman-teman, fungsi legislasi kalau kita tarik berdasarkan dasar hukum yang paling utama, itu kita ketemu pertama untuk pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Fungsi legislasi awalnya itu, ini nanti ada kaitannya juga dengan kewenangan sebenarnya. Jadi apa? Dalam rangka dia melaksanakan fungsi legislasi, dasar kewenangannya itu atau dasar fungsi ini muncul ini karena ditarik dari pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang di sana itu menyatakan bahwa Dewan Kekuasaan membuat undang-undang itu ada di tangan DPR. Ya. Nah, di pasal 70 Undang-Undang MD 3 itu juga sebenarnya mengatur lebih lanjut dari pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang dia menguraikan bahwa apa? Fungsi legislasi yang tadi diatur di pasal 9 ayat 1 itu huruf A itu dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, dari bahasa itu teman-teman bisa paham bahwa fungsi ini sebenarnya adalah turunan dari kewenangan legislasi yang sudah diatur di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tadi. Ya. Nah, itu soal fungsi legislasi. Jadi sederhananya fungsi legislasi itu adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Ya. Jangan lupa ini fungsi membentuk undang-undang. Jangan ada tambah membentuk peraturan perundang-undangan, salah itu. Ya, salah itu keliru. Masih ada juga yang bilang fungsi legislasi itu adalah fungsi membentuk peraturan perundang-undangan. Oh, salah itu jawabannya. Ya. Membentuk undang-undang.
Ya, ingat ya membentuk undang-undang. Karena undang-undang itu terjemahan dari kata apa? Legislation. Legislasi itu sama dengan undang-undang. Beda. Ya. Bukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu spesiesnya, genusnya. Ya. Ya. Jadi peraturan perundangan itu ada banyak. Nah, kalau kita mau tarik lagi, Anda masih ingat nggak jenis peraturan perundangan? Masih kan? Nah, jadi kalau orang bilang fungsi legislasi itu adalah fungsi membentuk peraturan perundangan, benar atau salah? Salah. Ya, karena legislasi itu sendiri artinya adalah undang-undang. Jadi sudah pasti fungsi legislasi itu hanya ada di siapa? Karena DPR punya kewenangan legislasi. Nanti akan kita pelajari hubungan dengan lembaga negara lain dalam hal ini fungsi legislasinya itu. Ya, DPR tidak sendirian dalam melaksanakan fungsi itu, karena DPR dalam membentuk undang-undang, ya dalam membentuk undang-undang DPR itu bersama dengan Presiden. Beda lagi. Kewenangan legislatif atau kewenangan membentuk undang-undang ada di DPR, tetapi dalam membentuk undang-undang DPR tidak sendiri. Nanti akan kita lihat apa konsepnya di hubungan dengan lembaga negara lain. Nanti akan kita jelas. Tetapi dalam konteks fungsi legislasi, ya teman-teman sekali lagi, ini saya tekankan supaya jangan ada kekeliruan, karena masih banyak sekali orang yang sering keliru dalam menjawab fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan perundang-undangan. Salah. Legislasi namanya legislasi ya undang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Ini yang tadi saya sebutkan, bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi, ya, DPR itu tidak sendiri. Ya. Kenapa tidak sendiri? Karena kalau Anda baca pasal 20 ayat 2 dan seterusnya itu, yang membuat undang-undang itu siapa dengan siapa? DPR bersama. Jadi yang boleh usul itu bisa dari DPR, boleh dari, bisa Presiden Pak. Anda lihat di Undang-Undang Dasar 1945, ya, di pasal 5 bunyinya apa? Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang. Apakah bunyi norma ini artinya Presiden itu adalah lembaga legislatif? Gimana jawabannya? Tidak. Ya, karena apa? Kami hanya mengajukan, Pak. Karena Presiden pada posisi hanya memiliki apa? Hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Coba Anda baca pasal 5 dengan pasal 20 tadi ayat 1. Ada nggak perbedaannya? Ada, Pak. Nah, perbedaannya di mana? Kalau pasal 20 ayat 1 itu DPR yang memegang kekuasaan Ya. untuk undang-undang. Betul. Dan pasal 5-nya itu Presiden hanya mengajukan. Ya, berhak mengajukan. Nah, itulah letak perbedaannya. Jadi, secara konstitusional, kewenangan membentuk undang-undang, ya itu hanya satu lembaga, yaitu siapa? DPR. Tetapi dalam melaksanakan fungsi legislasi, ya Undang-Undang Dasar sendiri memberikan juga salah satu fungsi itu kepada Presiden. Dia hanya berhak mengajukan dan kemudian mereka akan bahas bersama. Lihat di pasal 20 ayat 2, 21 ayat 2 tadi. Ya. Nah, kalau kita bandingkan ya konsep lembaga negara terutama kewenangan pembentukan undang-undang ini dengan Amerika Serikat misalnya, itu agak berbeda. Bedanya di mana? Kalau kita ketika Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dia juga ikut membahas. Ya, ikut membahas dan bersetuju dengan DPR. Berbeda dengan di Amerika Serikat misalnya. Amerika Serikat Presiden tidak ikut bahas di Kongres. Dia boleh mengajukan, tetapi Kongres yang akan memutuskan. Ya, makanya di Amerika Serikat ada yang namanya hak veto. Hak veto, hak untuk menolak satu rancangan undang-undang ketika mau disahkan itu. Presiden boleh mengajukan veto. Kenapa begitu Pak? Iya, karena desain konstitusi mengatakan bahwa Presiden memiliki hak veto ini untuk melindungi Presiden, ya,
bahasa sederhana itu untuk melindungi presiden dari akal-akalannya DPR, akal-akalannya Kongres. Karena nanti presiden akan melaksanakan undang-undang. Lah, kalau undang-undangnya dia nggak tahu misalnya, yang akan memasuk ruang geraknya atau membuat presiden menjadi tidak berdaya, kan mati dia. Ya kan? Sehingga desain konstitusi Amerika Serikat, meskipun kewenangan dan fungsi legislasi itu full di lembaga perwakilannya, tetapi presiden boleh melakukan veto. Itu yang namanya turunan dari check and balance system di dalam konsep pembentukan undang-undang di Amerika Serikat. Ya. Jadi presiden boleh veto atas alasan itu tadi. Nah, di Indonesia kenapa kita nggak ketemu hak veto? Karena presiden ikut membahas dan bersetuju dengan DPR. Makanya dia nggak perlu veto. Ngapain veto? Dia dari awal sudah ikut membahas, sudah tahu apa yang akan diatur dalam rancangan undang-undang itu. Ya kan? Ujungnya seperti apa presiden sudah tahu. Sehingga secara teori hak veto itu tidak dimiliki oleh presiden di Indonesia karena memang desain konstitusi kita itu melibatkan presiden di dalam proses legislasi. Ya, melibatkan presiden di dalam proses legislasi. Sehingga ya udah presiden itu ya karena dia terlibat di dalam proses legislasi, secara logika hukum ngapain lagi dia diberikan hak veto? Karena dia kan sudah mengerti substansi dari undang-undang tersebut. Kan tugasnya nanti akan menyetujui saja. Nah, jadi itu ya soal apa fungsi legislasi supaya teman-teman paham bahwa nanti kalau orang tanya katanya DPR lembaga legislatif punya kewenangan legislasi, tapi kok presiden juga ikut? Nah, Anda bisa menjelaskan tadi perbedaan, ya. Jadi titik berangkatnya tetap dari pasal 20 ayat 1 tadi dikaitkan dengan pasal 5 tadi. Jadi 20 ayat 1 tadi bilang apa? Bahwa pemegang kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di DPR. Presiden ini dia berhak mengajukan saja rancangan undang-undang. Dia hanya berhak mengajukan aja. Artinya apa? Kalau kamu mengajukan, artinya kewenangan itu sebenarnya tidak ada di kamu. Kewenangan legislasi itu tidak ada di kamu. Nah, ini lebih diperjelas lagi. Anda lihat di pasal 20 ayat 4 atau ayat 5 itu. Ya. Kan ada pertanyaan, bagaimana kalau presiden nggak mau tanda tangan undang-undangnya? Misalnya presiden nggak mau ikut membahas suatu undang-undang, kan bisa saja nggak jadi undang-undangnya Pak. Oh enggak, karena tadi masih kaitan dengan 20 ayat 1. Kalau presidennya ngeyel misalnya nggak mau ikut, udah bahas terus undang-undangnya, ya. Dia nggak mau tanda tangan RUU-nya misalnya, terus bagaimana? Berarti nggak sah undang-undangnya? Tidak. Apa kata konstitusi? Dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang Iya. dan wajib diundangkan. Iya, tetap rancangan undang-undang itu akan sah, dianggap disetujui, dan dia akan berlaku sebagai undang-undang. Nah, ketentuan tersebut adalah konsekuensi dari kewenangan tadi di pasal 20 ayat 1. Jadi DPR itu tetap dianggap memiliki kewenangan legislasi. Biarpun presiden ikut di dalam pembahasan, ya, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun kewenangan legislasi dan fungsi legislasi dari DPR. Bisa paham ini ya? Jadi nanti kalau besok ada yang diskusi sama Anda udah tahu cara menjawabnya. Oh enggak, presiden ikut saja, tetapi kewenangan itu ada di DPR. Nah, ini sedikit tahapan di dalam pembentukan undang-undang. Kalau mau tahapan lebih jelasnya, itu Anda bisa buka di Undang-Undang D3. Itu sebenarnya ada 7 tahapan. Mulai dari proses perencanaan, ya, perencanaan sampai nanti di proses pengundangan. Bahkan sekarang itu masih ada proses legislasi itu dimasukkan proses judicial review ke dalam. Ya, itu disebut sebagai proses legislasi. Karena ada kemungkinan begitu undang-undang itu disahkan, dia masih ada kemungkinan akan diuji ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi itu dimasukkan proses. Meskipun saya secara teori saya kurang setuju, karena sebenarnya proses legislasi itu kita lihat proses pembentukan sampai pengundangannya, bahwa kemudian akan ada pengujian terhadap suatu undang-undang yang baru disahkan, itu soal lain. Itu masuk ke ranah kekuasaannya
Mahkamah Konstitusi. Tetapi proses pembuatan satu perundangan itulah kita sebut sebagai proses legislasi. Tetapi tidak apa-apa, itu kan namanya perbedaan pendapat dari sarjana hukum itu biasa. Oke. Nah, Anda lihat ini proses legislasi ini mulai dari perencanaan, kemudian inisiasi pengajuan rancangan undang-undang itu dari siapa? Misalnya kalau dari presiden, maka inisiatornya itu adalah pemerintah atau presiden berdasarkan pasal 5 tadi. Kalau inisiatornya adalah DPR, maka berdasarkan pasal 20 tadi. Ada juga inisiatornya bisa saja dari mana? DPD. Bisa saja inisiatornya dari DPD. Tergantung jenis undang-undangnya ini tentang apa. Kemudian shortcutnya setelah pengajuan, maka presiden bersama DPR akan membahas. Tapi Anda jangan bayangkan, tapi kok saya nggak pernah lihat Pak Jokowi datang ke Komisi 3, Pak. Ya memang. Ya, kalau misalnya pembahasan suatu draft undang-undang, kalau misalnya kaitannya dengan Komisi 3, berarti hukum dan HAM. Atau tentang keuangan, kok presiden nggak pernah datang ke Komisi 2, Pak? Misalnya. Atau bahas tentang undang-undang sistem keamanan negara, kok presiden nggak pernah datang ke Komisi 1, Pak? Ya, karena yang biasa akan mewakilkan presiden itu siapa? Menteri-menteri gitu. Ya, jadi dalam pembentukan undang-undang, sekali lagi, ketika presiden mengajukan rancangan undang-undang, bukan berarti nanti presiden yang datang ke DPR. Praktiknya adalah presiden mendelegasikannya kepada menteri terkait. Tergantung ini draft undang-undangnya tentang apa. Kalau draft undang-undangnya tentang lingkungan hidup, ya pasti menteri lingkungan hidup yang akan datang diskusi sama DPR. Oh, ini bentuknya seperti ini. Kalau undang-undangnya tentang pemuda dan olahraga, ya Menpora yang datang nanti. Dia akan bahas dengan komisi DPR terkait. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, kok presiden nggak pernah datang? Padahal kewenangan presiden. Ya, karena itu tadi presiden mendelegasikan kepada menterinya yang datang. Kan percuma ada menteri, masa presiden yang datang. Daripada menterinya terima gaji doang, ini suruh datang kerja. Ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa lihat setelah melakukan persetujuan bersama, secara konstitusional presiden diberikan salah satu kewenangan, yaitu kewenangan untuk apa? Melakukan pengesahan terhadap rancangan undang-undang. Jadi dibahas dulu, disetujui bersama, sesudah setuju maka presiden selanjutnya mengesahkan undang-undang itu. Ya, pengesahannya itu dilakukan melalui apa? Bukti bahwa presiden sudah mensahkan itu dengan proses apa namanya? Nah, penandatanganan draft itu tadi kan sudah bahas, sudah setuju bersama. Oke, sudah selesai. DPR bilang sudah selesai nih Pak Presiden, silakan sahkan undang-undang itu. Nah, presiden diminta tanda tangan, tapi kan bukan tanda tangan. Biasanya di undang-undang itu berbagai orang dia tulis tanda tangan, hanya begitu saja kan. Terus nama, misalnya sekarang Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, itu disebut tanda tangan. Jadi beda ya, bukan suruh datang, Pak Presiden tanda tangan, bukan gitu. Jadi tanda tangan di sini adalah bahasa hukumnya, mengesahkan melalui tanda tangan presiden. Nanti Anda bisa mencari salah satu tugas Anda cari pernah terjadi di Republik ini suatu undang-undang yang tidak disetujui oleh presiden, tapi tetap diundangkan. Kalau Anda merasa ketemu, nanti di depan saya praktik makan. Ada itu undang-undangnya. Pernah terjadi di Republik ini satu undang-undang itu tidak disetujui oleh presiden, tapi tetap disahkan karena bunyi pasal 20 ayat 4 atau ayat 5 tadi itu. Ya, pernah terjadi di Republik ini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini materi soal fungsi legislasi. Ya, fungsi legislasi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran, ya, Anda bisa lihat di dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Md 3, fungsi anggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran dari keuangan negara. Ya. Jadi Anda lihat di situ fungsi
anggaran itu dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Jadi sebagai wakil rakyat nih, ya, sebagai wakil rakyat, DPR itu ya punya kewenangan untuk kasih setuju atau tidak, kasih persetujuan atau tidak terhadap apa? Terhadap tadi rancangan undang-undang tentang anggaran dan pendapatan belanja. Kan ini duit rakyat nih, mau dipakai oleh pemerintah, ya kan? Nah sekarang rakyat berhak dong kasih persetujuan atau tidak. Besok presiden atau pemerintah berencana mau menggunakan uangnya rakyat untuk bangun jembatan misalnya. Rakyat bilang setuju apa enggak nih? Rakyat bilang oh kami tidak setuju. Harusnya anggarannya dialihkan ke pembangunan sekolah misalnya. Nah itu, ini yang disebut dengan fungsi anggaran. Ini teorinya ya. Kita bicara konsepnya dulu. Nanti kalau orang tanya Pak, tapi yang saya lihat di realita itu tidak seperti itu Pak. Ya itu berbeda lagi. Nanti akan kita berdiskusi soal itu. Tetapi secara prinsip, ya fungsi anggaran itu adalah fungsi di mana DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat itu mau melakukan controlling terhadap penggunaan dari uang negara. Kan di dalam anggaran pendapatan belanja negara, undang-undang APBN biasanya itu di awal tahun biasanya ada undang-undang DPR akan mengesahkan undang-undang APBN. Ya. Di situ biasanya akan ada muncul ya, sumber pendapatannya dari mana saja, sebesar berapa, kemudian nanti penggunaannya berapa, balancingnya berapa, saldonya berapa. Supaya Anda tahu ya, for your information, pendapatan negara yang paling besar itu dari mana? Nah, dari pajak. Pajak paling tinggi. Pendapatan lain-lain itu di bawah. Pajak paling tinggi. Jadi kalau Anda rajin bayar pajak, artinya Anda menyumbang untuk kas negara. Ada yang dapat? Oh belum ya? Orang tuanya yang bayar pajak. Tapi Anda secara tidak langsung sudah membayar pajak kan? Iya, Pak. Gimana? Warung makan. Iya, warung makan sekarang Anda beli apapun lah. Kan ada pajak. Misalnya Aceh sama Elsa sering suka nongkrong di apa? Di kopi kenangan. Beli kopi kan ada PPN kan? Iya. Ya, itu pajak penghasilan. Jadi meskipun Anda itu belum menjadi wajib pajak, ya, tetapi Anda sudah secara negatif, secara pasif Anda sudah membayar pajaknya. Oh, jadi sudah punya BPP? Oh sudah, berarti sudah cukup umur. Sudah tua. Oke. Nah ini tadi yang berkaitan dengan fungsi anggaran. Jadi fungsi anggaran di sini itu berangkatnya dari pasal 23 konstitusi kita yang sebenarnya mengatur mengenai pengelolaan APBN tadi. Ya. APBN itu kan bicara soal anggaran pendapatan. Jadi pendapatan kita berapa, terus mau dibelanjakan untuk apa? Nah, disitulah fungsi anggaran itu digunakan oleh DPR RI. Ya kan kita nggak tahu nih pemerintah ini berencananya baik atau tidak kan kita nggak tahu. Wakil rakyat kita lah yang akan mengontrol, DPR yang akan mengontrol. Jadi nanti pemerintah biasanya harusnya itu di awal tahun ya, awal tahun biasanya itu bulan Februari atau Maret ini ya, tutup buku ini anggaran. Nah itu akan ada komisi-komisi. Jadi rapat komisi 1, 2, 3 itu akan mendengar apa laporan atau dengar pendapat dari kementerian-kementerian terkait. Misalnya komisi 1 itu bicara soal pertahanan keamanan, ya. Pastikan partnernya itu pasti siapa? Ada Menteri Pertahanan, ya dong. Ada Kapolri, ada TNI. Pasti mereka akan datang. Untuk apa? Untuk beritahu, ini loh, kami berencana akan melakukan ini, X misalnya, mau beli pesawat, mau beli tank, mau beli apa. Oh, polisi misalnya berencana mau menaikkan gaji polisi misalnya, APBN. Nah itu akan dibahas di DPR. Nanti sesudah itu kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, diklarifikasi. Kalau tidak ya akan disetujui. Nah itulah proses di dalam penggunaan penggunaan fungsi anggaran tadi. Ya.
Nah, Anda lihat di ayat 2, rancangan undang-undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama di DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Artinya apa? Ya, pemerintah boleh berencana, tetapi tetap dia harus memperhatikan masukan-masukan dari DPR. Nanti boleh Anda tanya, Pak, tapi kan kalau di DPR Presiden itu punya partai yang kuat, lolos aja kan Pak, berarti tidak perlu debat yang panjang lebar, pasti DPR akan setuju-setuju aja. Yaitu dari aspek politisnya memang begitu, ya. Misalnya kita bicara komposisi pemerintah Jokowi kemarin, misalnya sebelum terjadi perpecahan ya, yang sebelumnya itu kan dia didukung hampir 90% partai politik di parlemen atau di DPR itu semua masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Ya, sehingga ketika secara politik ya, ini kita ngomong secara politik, beda lagi secara hukum. Secara politik, kalau misalnya pemerintah itu mau mengajukan RAPBN, rancangan APBN itu pasti akan diloloskan secara politik, karena dalam tanda petik dianggap bahwa semua fraksi yang ada di komisi-komisi itu adalah partai yang berada dalam koalisi pemerintahan. Ya, jadi menurut bacaan yang orang politik ya ini kan pasti banyak kenikmatan. Nah, tetapi ini berbeda dari perspektif hukum. Kenapa berbeda? Bedanya adalah secara hukum tetap DPR itu memiliki fungsi tadi, fungsi anggaran. Untuk apa? Menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap apa? Terhadap rancangan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini yang terjadi. Kalau seandainya DPR tidak setuju dengan rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah pada saat ini, apa yang terjadi? Iya, kalau seandainya Presiden pemerintah mengajukan APBN dan kemudian ditolak oleh DPR, apakah kemudian pemerintah jatuh? Enggak, itu kalau di sistem parlemen. Kita sistem presidensial. Hukuman kepada presiden adalah pemerintahan tetap jalan, tetapi APBN tahun lalu yang akan digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Jadi beda ya. Nah, kalau di sistem parlementer, ketika Perdana Menteri itu mengajukan rancangan APBN misalnya ke parlemen, kalau ditolak rancangan itu sama dengan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Ketika itu juga pemerintah gugur, langsung jatuh. Beda dengan sistem presidensial. Kalau ditolak ya pemerintahan tidak jatuh, tetapi dia akan tetap berjalan dengan dalam tanda petik dengan saya sebutnya itu pincangan. Pincang karena apa? Belum tentu situasi yang sekarang ini mampu dijawab oleh APBN yang tahun kemarin. Misalnya belum dia ukur inflasi misalnya, kan inflasi kan pasti terjadi. Bagaimana mungkin Anda menggunakan APBN yang lalu untuk menjawab kebutuhan dan tantangan di zaman sekarang atau di tahun berikutnya? Pasti kan ada perbedaan. Itulah kenapa secara praktek politik, meskipun sistem kita sistem presidensial, tetapi dalam praktek kebanyakan masih banyak anasir-anasir parlementer. Jadi presiden meskipun dia kuat secara konstitusional, tetapi dalam prakteknya dia akan tetap melakukan koalisi dengan partai di DPR. Supaya apa? Ya supaya mengamankan ketika dia akan mengajukan rancangan APBN tadi itu, supaya tidak begitu banyak turbulensinya. Begitu setuju jalan. Nah, itu dari aspek politisnya. Kita nggak akan masuk ke situ. Ini hanya bumbu-bumbu saja supaya Anda paham. Tetapi secara hukum sekali lagi, begitu rancangan APBN ditolak, maka rancangan APBN itu tidak akan dipakai. Yang dipakai adalah APBN tahun lalu yang akan digunakan oleh pemerintah pada tahun sekarang untuk menjalankan pemerintahan 1 tahun pemerintahan. Nah, ini soal apa? Soal fungsi dari fungsi anggaran. Kita lanjut dulu ya. Kemudian selanjutnya ada fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan ini, objek pengawasan ini itu adalah
pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan APBN. Kenapa disebut pelaksanaan undang-undang? Kenapa disebut fungsi pelaksanaan undang-undang, pengawasan undang-undang? Pengawasan pelaksanaan undang-undang. Karena secara teori, ya, secara teori, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, junto pasal 5 ayat 2, itu doktrin di dalam ilmu hukum konstitusi itu menyebutkan bahwa Presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. Ya. Presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang di sini punya arti yang sangat luas. Tidak hanya soal mengeksekusi undang-undang, tetapi juga dalam membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat itu dalam konsep hukum konstitusi itu dianggap sebagai melaksanakan undang-undang. Misalnya Presiden membentuk suatu komisi atau suatu lembaga tertentu yang akan mengurusi bansos misalnya. Itu kan kebijakan pelaksanaan dari undang-undang. Atau misalnya mengizinkan PT tertentu untuk mengelola kekayaan alam di satu wilayah tertentu, itu juga melaksanakan undang-undang. Karena perintah undang-undang adalah Presiden itu mengelola sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya pembangunan rakyat, ya kan? Melaksanakan undang-undang. Jadi pelaksanaan undang-undang di sini luas maknanya. Artinya apa? Pelaksanaan undang. Siapa yang melaksanakan? Ya, Presiden atau pemerintah. Karena itu merupakan kewajiban konstitusionalnya. Ya. Nah, DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang itu tadi. Memperhatikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa harus begitu, Pak? Sebab kalau tidak melakukan pengawasan, nanti pemerintah ini bisa semena-mena dia mau melakukan apapun kalau tidak ada controlling terhadap pemerintah. Jadi soal pengawasan sekali lagi controlling ini yang biasanya dilakukan oleh DPR. Tapi untuk di Indonesia dalam konsep trias politika kita itu, lembaga kita itu lebih ke lembaga legislatif ketimbang parlemen. Karena apa? Kebanyakan DPR itu kerjaannya lebih banyak itu membuat undang-undang ketimbang melakukan pengawasan. Berbeda dengan negara yang memiliki tradisi parlementer, DPR itu lebih banyak mengawasi ketimbang dia bentuk undang-undang. Beda, ini beda konsep ini. Nah, jadi fungsi pengawasan teman-teman sekali lagi berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan APBN. Tentu saja yang melaksanakan itu siapa? Yaitu pemerintah. Pemerintah itu siapa yang bertanggung jawab? Ya Presiden. Pemerintah itu adalah Presiden. Nah, Presiden kan pasti dibantu oleh menteri-menteri level nasional kan? Kalau di daerah siapa yang membantu Presiden? Gubernur. Ya, kepala daerah. Itu baik itu provinsi gubernur atau ya atau kabupaten atau kota, bupati atau wali kota itu dianggap sebagai yang membantu Presiden ya, dalam melaksanakan kewenangan eksekutifnya. Oke, kita lanjut. Ini berkaitan dengan tugas dari DPR. Tugas itu apa, Pak? Tugas ini adalah turunan dari kewenangan dan fungsi tadi. Jadi berdasarkan kewenangan utamanya, kemudian ada tugas, ada fungsi tadi, ada 3 fungsi tadi itu. Nah, dari fungsi itu dikerucutkan lagi atau didetailkan lagi menjadi tugas. Tugasnya ngapain aja, Mas? Tugasnya, kalau Anda baca ya, ini Anda bisa baca aja di undang-undang ya. Di pasal 72 Undang-Undang yang ketiga,
ini mengatur mengenai 8 tugas. Yang pertama itu menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional. Di tingkat nasional itu namanya Prolegnas, program legislasi nasional. Kalau di daerah dulu pakai undang-undang otonomi daerah itu keliru nomenklaturnya. Karena di daerah Prolegnas, di nasional itu namanya Prolegnas, terus di daerah namanya Prolegnas, salah secara konsep. Ya, daerah tidak membuat undang-undang. Dulu terus pakar tata negara sampai maki-maki itu. Loh, berarti kita ini negara bagian dong, karena kita bikin legislasi, DPRD gitu kan, beda kan? Anda harus ingat ya, pelajaran ilmu negara. Hanya negara bagian yang bisa memiliki undang-undang. Kita ini kan bukan negara bagian. Ya, makanya tidak konsisten, terus diganti undang-undangnya. Ya. Namanya itu Propemperda. Ya. Jadi program pembentukan peraturan daerah. Ya. Itu diganti. Dulu prolegnas, salah, itu keliru besar itu. Ya, sekarang sudah diganti. Nah, pemerintah daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu bikin itu supaya apa? Supaya dia tahu dalam 1 tahun legislasinya itu DPR itu akan membentuk apa? Dia harus tahu undang-undang apa saja itu di list. Gitu. Sama seperti Anda mau belanja bulanan, toh. Itu kan Anda list dulu. Kalau yang tersistematis, ada yang tidak sistematis, asal datang aja belanja aja, sudah beda. Ya. Kalau DPR dia list dulu. Kira-kira ini dari sekian undang-undang ini kita mau bikin yang mana? Di list. Sesudah itu ada legislasi prioritas, itu juga ada. Dari sekian 100 undang-undang, sekian 100 materi yang ada di undang-undang, berapa yang masuk dalam prioritas? Prioritas artinya lebih didahulukan. Nah itu tugas DPR itu. Kemudian tugas yang kedua, menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, ya, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Nah, jadi Anda bisa lihat itu adalah tugas-tugas dari DPR. Nah, intinya begini, tugas ini adalah turunan dari kewenangan dan fungsi. Ya. Yang tadi di atas kan jelas, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fungsi. Fungsi apa? Nomor A itu berkaitan dengan fungsi apa? Legislasi. Nah, ini contoh saja ya. Teman-teman bisa baca itu karena dengan menguasai konsepnya Anda bisa tahu gitu. Oh, ini tugasnya DPR dalam melakukan ini itu turunan dari fungsi yang mana. Nah, ini kita masuk ke kewenangan dulu. Ya. Kewenangan. Secara konstitusional, kewenangan utama dari DPR itu adalah apa? Membentuk undang-undang. Itu kewenangan utama. Tetapi turunan dari kewenangan itu kemudian dirinci oleh Undang-Undang MP3. Bukan berarti kewenangan DPR itu lebih dari satu, enggak. Sebenarnya itu turunan dari Undang-Undang MP3. Turunan dari konstitusi itu yang kemudian diatur lebih rinci oleh Undang-Undang MP3. Tetapi sebenarnya itu masih dalam kategori dia sebagai lembaga perwakilan rakyat dan juga sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Ya, tidak jauh dari itu. Nah, mari kita buktikan. Yang pertama, membentuk undang-undang, jelas ya, kewenangan pokoknya DPR. Ya. Kemudian memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap apa ini? Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini berkaitan dengan fungsi apa? Masih berkaitan dengan fungsi apa nih? Legislasi masih berkaitan dengan legislasi. Masih kan? Yang ketiga,
membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, ya, berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, ya, dengan mengikut sertakan Dewan Perwakilan Daerah, ya, itu masih kaitan dengan fungsi legislasi. Yang D itu masih berkaitan dengan fungsi apa nih? Fungsi anggaran. Ini berkaitan dengan fungsi anggaran. Kemudian yang E masih juga berkaitan dengan fungsi. Jadi belajar mengelompokkan itu begitu saja ya, supaya Anda jangan bingung kalau baca satu-satu kelamaan. Jadi Anda lihat kewenangan utamanya, kemudian dari kewenangan itu turun menjadi apa? Fungsi-fungsi. Nah, fungsi ini diturunkan lagi menjadi tugas. Ya. Tugas. Nah, sebenarnya kewenangan ini kewenangan tambahan. Kewenangan tambahan. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan. Kalau kata-kata seperti ini berkaitan dengan fungsi apa nih? Sudah pasti controlling, ya. Ada yang jawab ini fungsi anggaran, angkat tangan. Ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ini pasti fungsi pengawasan. Yang G ini masuk fungsi apa nih? Fungsi pengawasan, fungsi legislasi. Ya, itu fungsi pengawasan. Jadi saya ini ya, gampangnya ini, semua kewenangan yang diatur di Undang-Undang MP3 itu sebenarnya turunan dari fungsi-fungsi. Anda bisa lihat, oh ini sebenarnya masuk ke fungsi ini, masuk ke fungsi ini, masuk ke fungsi. Itu cara belajar yang gampang supaya Anda kok banyak benar ini kewenangan DPR ini. Padahal kalau kita mau grouping atau membentuk kelompok itu masuk dalam 3 kategori fungsi itu, ya. Jadi lebih gampang ya belajarnya ya. Nah, ini yang sekarang teman-teman sedang mengikuti berita perkembangan sekarang. Ini yang sekarang kita bicara soal hak kelembagaan. Hak kelembagaan. Ini sekarang lagi viral ini soal hak angket kan. Nah, sekarang kita lihat. Tapi hati-hati. Kita bicara hak DPR itu berbeda dengan hak anggota DPR. Dua hal yang berbeda ya. Dan ini hak ini dalam rangka melaksanakan apanya nih? Melaksanakan fungsinya. Ya. Saya pernah nonton itu di berita. Ada calon anggota DPR yang baru ditanya, kira-kira sudah tahu nggak hak DPR itu apa? Oh, ada hak rumah, ada hak mobil. Nah itu beda. Nah ini contoh, dulu pasti nggak belajar rumus lembaga negara, makanya tahu. Beda. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga, DPR itu memiliki hak kelembagaan, ya, hak kelembagaan. Beda lagi dengan hak anggota DPR dalam arti remunerasi dan lain sebagainya, itu beda lagi. Ini hak DPR sebagai lembaga. Besok-besok kalau lu jadi anggota dewan ditanya hak bisa jawab ya. Jangan jawab seperti itu ya. Itu menandakan Anda tidak fokus atau tidak serius dulu belajar hukum rumah tangga. Jadi ada berapa hak DPR sebagai lembaga? 3. Yang pertama ada hak interpelasi, ada hak angket dan hak menyatakan pendapat. Sekarang, yang pertama, hak interpelasi itu apa, Pak? Hak interpelasi itu adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai apa? Bicara pemerintah Yang penting dan strategis berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu hak apa? Interpelasi. Ya, jadi ini dia baru tahap meminta klarifikasi dari pemerintah. Itu interpelasi. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada satu kebijakan tertentu dari pemerintah yang dianggap agak sedikit kontroversial, tetapi menurut DPR ya sudahlah kita dengar aja dulu pemerintah. Pemerintah ini kenapa sampai naikkan harga BBM misalnya? Padahal harga minyak dunia sedang turun. Kok pemerintah naikkan harga BBM misalnya?
Ya udah kita interpelasi aja, kita minta keterangan kepada pemerintah, baru minta keterangan. Ya. Nah, yang kedua apa? Hak angket. Angket. Hak angket itu beda dengan interpelasi. Bedanya di mana? Penyelidikan dan meminta keterangan. Ya, jadi ini agak lebih dalam lagi. Tidak hanya sekedar meminta keterangan, tetapi melakukan penyelidikan. Saya kasih contoh nih. Boleh nggak Pak? Sesudah hak interpelasi dia ada hak angket? Boleh. Saya kasih contoh tadi misalnya kenaikan harga BBM, tapi harga minyak dunia sedang turun. Kok pemerintah naikkan harga BBM? Kan logikanya kalau BBM dunia turun kan harus turun kan harganya. Tapi pemerintah menaikkan harga BBM. Diinterpelasi dulu nih kan. Diinterpelasi, minta keterangan, DPR nggak puas. DPR curiga, jangan-jangan ada mafia nih. Ya kan? Oh ini jangan-jangan mafia dalam. Kita melakukan hak angket. Supaya apa? Melakukan penyelidikan. Artinya dia lebih dalam, tidak hanya sekedar meminta keterangan. Nah, objeknya apa ini? Objeknya apa ini? Objek dari hak interpelasi maupun hak angket itu apa objeknya? Pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Iya, atau kebijakan pemerintah. Jadi objeknya itu teman-teman harus paham. Objeknya itu adalah pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Iya. Tapi ada conditionnya. Apa conditionnya? Dia harus penting, strategis, berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Iya. BBM itu strategis nggak? Strategis. Kalau BBM-nya terlalu harganya terlalu tinggi, kamu bisa naik motor? Tetap bisa, tapi nggak sedarah. Tidak bisa, kamu berkendara. Sekarang kan, oke, motor listrik kan belum di apa ya? Dia belum menjadi produksi massal ya. Iya. Baru sedikit-sedikit ya. Besok-besok kalau harga listrik naik misalnya. Kan tetap luas gitu ya. Kalau gitu kita pakai aja transportasi yang paling bisa diandalkan apa? Kaki. Jalan kaki aja. Ya, jalan kaki aja. Tapi kalau sampai sepeda, ada alat transportasi yang sebenarnya dari lahir sudah dikasih. Yaitu apa? Pak, Yes, silakan. bertanya Pak. Ya. Terkait dengan situasi saat ini, terkait dengan hak angket. Ya. Pertanyaan saya, apakah KPU bisa diangket? Nah, itu pertanyaan menarik. Kita kembali lagi. Saya jelaskan ya. Latar belakang dari hak ini, ya, hak angket ini, itu sebenarnya subjek yang akan diangket atau diinterpelasi itu adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah presiden. Ya. KPU itu pemerintah bukan. Dia itu lembaga mandiri. Secara konstitusional, KPU itu penyelenggara pemilu itu bukanlah bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Saya boleh menanggapi Pak. Tapi bagaimana dengan pernyataan saya kalau saya mengatakan bahwa KPU bisa dengan alasan bahwasanya pada pasal 79 ayat 3 yang mengatakan bahwa hak angket itu bisa dilakukan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Sedangkan KPU itu adalah wujud dari pelaksanaan undang-undang tentang Pemilu. Pemilu. Ya, betul. Jadi begini, sebenarnya ya, saat ini kita bicara soal tidak hanya soal original intent, tetapi kalau kita tarik secara teoritis, teori soal pemisahan kekuasaan itu, sasaran utama dari pelaksanaan hak angket itu yaitu pemerintah, eksekutif, legislatif ke eksekutif. Nah, tetapi saya bisa sepakat juga bahwa hak angket itu bisa juga digunakan untuk cabang kekuasaan lain yang tadinya itu memang dia tidak termasuk di eksekutif, tetapi dia itu bagian dari lembaga negara yang melaksanakan undang-undang. Nah, cuman ini kita harus memahami dulu struktur kelembagaan negara kita supaya nanti kita tidak salah sasaran. Karena begini, suka atau tidak, ini adalah upaya-upaya politis sebenarnya. Kenapa politis? Karena DPR itu adalah lembaga yang berbasis politik, jadi wajar. Karena dia adalah lembaga perwakilan rakyat berbasis politik. Nah, bisa saja ke depan kita bisa sampai pada kesimpulan yang menyatakan bahwa karena KPU itu adalah lembaga yang melaksanakan kewenangan undang-undang, maka logis hak angket itu digunakan untuk ke KPU. Ya bisa saja, tetapi harus satu hal yang kita ingat bahwa keputusan dari DPR itu bukan keputusan
seperti lembaga yudikatif. Iya. Jadi keputusannya adalah keputusan politis. Nah, ujungnya dari hak angket ini adalah dia bisa merekomendasikan kepada lembaga negara terkait untuk menindaklanjuti, misalnya kalau ada terjadi pelanggaran hukum misalnya. Nah, terkait dengan pertanyaan Alfred tadi, kalau misalnya ada pelanggaran yang berat misalnya, dari hasil temuan angket, DPR bisa merekomendasikan kepada Bawaslu misalnya untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Ini bersifat rekomendasi. Rekomendasi karena dia bukan lembaga yudikatif untuk mengadili, bukan. Yang melakukan penyelidikan di sini itu siapa, Pak? Ya DPR, anggota DPR. Dan alat-alat yang digunakan apa? Ya semua. Nanti akan dibentuk tim pansus misalnya, panitia khusus yang panitia angket misalnya. Nah, panitia itu pasti terdiri dari berbagai macam fraksi di dalam DPR. Nah, nanti panitia khusus ini akan bekerja sebagai inisiator untuk melakukan angket tadi itu. Nah, nanti dari panitia itu akan membawa ke paripurna untuk mengambil keputusan. Bisa paham ya? Bapak. Oke. Nah, ini kita hak menyatakan pendapat juga sama sebenarnya. Hak menyatakan pendapat itu ini kaitannya bisa dengan keluar. Misalnya ada satu peristiwa yang luar biasa, misalnya katakanlah seperti perang Rusia Ukraina atau Israel dengan Palestina misalnya. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR juga bisa menyatakan pendapat. Dia menyatakan satu kok pemerintah tidak memberi respon atau tidak mengutuk satu tindakan tertentu yang sedang mendunia misalnya. Ya DPR bisa menyatakan pendapat. Bahwa pemerintah kamu kok diam aja, ini peristiwa luar biasa ini kok diam aja gitu. Oke, kira-kira sudah paham ini? Jadi hak DPR sebagai lembaga itu ada 3, ada hak interpelasi, ada hak menyatakan pendapat. Besok-besok Anda sudah bisa jadi narasumber untuk anggota DPR. Nah, ini sebenarnya hak anggota DPR. Nah, beda lagi tadi hak DPR, ya. Sekarang kita bicara soal hak anggota DPR dalam rangka apa ini? Dalam rangka dia sebagai anggota DPR, ya. Nah, Anda lihat itu di Undang-Undang MD3 di pasal 80, ya, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Oke. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan itu ketika dengar pendapat, pengawasan, atau dalam rangka melaksanakan hak 3 yang tadi itu. Hak interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat. Menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih ini dalam rangka apa ini? Komposisi di lembaga. Iya, misalnya kita semua ini sekarang jadi anggota dewan, kan kita harus memilih siapa yang jadi ketua, ya kan? Nah, itulah maksudnya hak dipilih dan memilih itu. Bukan lagi kamu pilih jadi anggota DPR, dalam rangka siapa yang mau menduduki jabatan tertentu di dalam DPR itu. Ya. Saya ini nanti bulan berapa ya? Bulan September ya. Nanti akan ada rapat pertama, paripurna pertama DPR periode baru ini. Nanti akan Anda lihat yang memimpin rapat pertama itu, ya biasanya kebiasaannya itu akan diberikan kepada anggota dewan yang paling tua dan anggota dewan yang paling muda untuk memimpin rapat itu. Sampai nanti terpilihnya ketua dan wakil ketuanya, baru nanti diserahkan. Nah, itu tradisinya ataupun kebiasaannya. Nah, ini tadi hak anggota DPR, ya, untuk mengusulkan rancangan undang-undang tadi. Dia usulnya ke siapa, Pak? Dia usulnya ke, sekarang itu namanya itu badan legislasi, ya, badan legislasi, balik ada. Jadi misalnya setiap anggota dewan itu punya hak mengusulkan rancangan undang-undang. Jadi misalnya Alfred itu jadi anggota dewan, dia berhak mengusulkan undang-undang. Kamu terpikirkan kok selama ini belum ada undang-undang mengatur tentang game online. Apa maksudnya ya? Nanti siapa ada game online? Nanti saya lihat bahwa masih ada kekosongan aturan soal itu. Silakan Anda usul itu ke badan legislasi. Ya, usul itu nanti akan dibentuk semacam mini panitia di dalam badan legislasi untuk menampung semua. Kira-kira nanti materi muatannya tentang apa? Ya. Sesudah nanti itu semua, baru nanti akan
diajukan ke komisi terkait. Ya, komisi terkait. Kira-kira ini mengatur tentang X ini tuh kaitannya dengan apa, Pak? Oh, kaitannya dengan digital, tentang dunia maya, itu ada komisi terkait yang bahas itu. Nah, mitranya pemerintah itu siapa? Ya, Kominfo, ya kan? Kementerian Informatika itu yang akan dipanggil untuk menjadi partner. Supaya apa ya? Supaya membahas bersama-sama. Jadi itu kira-kira bisa paham ya alur pengajuan apa rancangan undang-undang dari masing-masing anggota DPR. Nah, kemudian ini ada hak yang paling kontroversial juga. Saya sering bilang anggota DPR itu memiliki hak imunitas. Ya, hak imunitas ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap anggota dewan ketika dia menyatakan satu pendapat dalam rangka dia sebagai anggota dewan. Tapi kalau misalnya kamu pulang ke rumah kamu pukul istrimu, ya nggak ada hak imunitas, ya itu nggak ada hak imunitas karena kamu tidak sedang melaksanakan fungsimu sebagai anggota dewan. Jadi Mas Iman, anggota dewan, kalau pulang ke rumah pukul istri itu nggak bisa hak imunitas, ya tidak berlaku hak imunitas. Hak imunitas itu hanya terbatas pada saat dia sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai anggota dewan. Misalnya dia kunjungan, menyampaikan pendapat. Nah, menyampaikan pendapat itu kalau misalnya ada orang yang merasa tersinggung, pendapatnya itu tidak bisa dilaporkan supaya dia bisa bertanggung jawab secara perdata maupun pidana. Tidak bisa, itu namanya hak imunitas. Tetapi sekali lagi hak ini terbatas, ya tidak mutlak. Jadi jangan pikir wah saya anggota DPR nih, saya bebas, terserah, tidak bisa, ya tidak bisa. Jadi harus dipahami ya. Nah, ini soal pengisian jabatan. Jadi teman-teman, di dalam pengisian jabatan ini kita harus memahami dulu konteks di pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi titik awalnya dari situ. Kita semua tahu bahwa tata cara pengisian jabatan atau pengisian anggota dewan itu dilakukan melalui apa? Pemilihan umum, tidak ditunjuk, nggak tunjuk-tunjukin aja. Jadi melalui pemilihan umum. Dulu anggota perwakilan rakyat kita, bukan DPR ya, dulu DPR pun sebenarnya itu tidak melalui pemilihan umum yang proporsional terbuka seperti sekarang. Ya. Dulu bahkan itu ya anggota partai itu ditunjuk aja sama ketua partai. Kamu jadi anggota partai. Belum lagi dari misalnya fraksi ABRI misalnya, itu kan juga ditunjuk sebenarnya appointed. Pemilu kita dulu menggunakan proporsional tertutup itu kan tidak seperti sekarang pengaturannya. Dulu itu silakan Anda pilih partai saja, nanti partai akan menentukan siapa yang akan menjadi wakil partai di parlemen atau di DPR. Sekarang sudah beda. Nah, pengisian jabatan tentu saja Anda sudah tahu bahwa semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih melalui pemilu. Berapa tahun sekali pemilu? 5 atau 3? 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun sekali akan dilakukan pemilihan umum. Untuk apa? Untuk mengisi jabatan anggota DPR. Apakah ketua DPR itu dipilih oleh rakyat? Apakah ketua DPR itu dipilih oleh rakyat? Tidak. Siapa yang memilih? Sesama anggota dewan. Jadi sesama anggota dewan akan melakukan pemilihan. Kita hanya memilih anggota dewannya saja, anggota DPR-nya saja. Pimpinannya itu bukan kita yang pilih. Sesama anggota dewannya memilih. Nah, sekarang kalau misalnya dia sudah menjadi anggota dewan, tentu saja dia juga harus hukum juga harus mengatur soal tata cara pemberhentiannya. Ya. Tata cara pemberhentiannya. Boleh nggak anggota DPR itu berhenti atau diberhentikan? Boleh. Ya, boleh. Dia diberhentikan karena 3 alasan utama. Yang pertama, karena apa? Meninggal. Nah, kalau orang udah mati masa nggak boleh diganti? Kan pasti akan diganti. Ya. Memang bisa Pak anggota DPR itu meninggal. Ya, sama manusia bisa mati. Tidak manusia kan tidak mati. Ya. Pasti mati. Kan kita nggak tahu kapan kan. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi gonjang ganjing, ya aturan hukumnya harus bilang keluar bahwa kamu bisa mati
karena bisa mati, ya harus ada mekanisme penggantian. Atau yang kedua apa? Yang kedua dia mengundurkan, bukan, yang kedua itu tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 bulan berturut-turut. Ya. Yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama 6 bulan berturut-turut. Ya bolos. Kamu bolos itu nanti akan diberhentikan. Nanti mekanismenya gimana, Pak? Mekanismenya itu melalui Dewan Etik. Punya DPR itu, Dewan Etik nanti dilihat, oh ini orang ini bolos terus, makan gaji buta terus, tidak pernah ngantor, setiap rapat paripurna nggak pernah hadir. Dia di mana? Di komisi 2 misalnya. Komisi 2 sudah rapat 10 kali, orang ini nggak pernah datang misalnya. Nah itu akan ditindak. Ya. Sesudah itulah hasil dari komisi itu direkomendasikan kepada paripurna untuk memberhentikan orang tersebut. Ya, kenapa diberhentikan? Ya karena itu tadi sudah tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Nah yang ketiga itu diberhentikan. Diberhentikan bukan alasan tadi itu, tetapi karena apa? Karena melakukan pelanggaran pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana, terutama pidana yang pidananya itu tidak terungkap. Ya, tidak terungkap. Jadi kalau kamu anggota dewan tiba-tiba ketahuan bikin tindak pidana, ya kamu diberhentikan. Ya, ada yang misalnya korupsi atau melakukan tindak pidana lain, itu diberhentikan. Ya, karena apa? Ya karena putusan pengadilan yang sudah inkrah itu menyatakan bahwa persoalan ini bersatu. Kan tidak mungkin dia dari penjara melaksanakan pekerjaan, ya kan? Tapi kan saya bisa Pak online dari penjara, tidak bisa. Itu tetap tidak bisa. Jadi begitu dia terbukti secara melalui putusan pengadilan, ya terbukti bersalah, maka dia akan diberhentikan dari keanggotaannya sebagai anggota dewan. Ada juga yang lain, ya, cara pemberhentian atau penggantian anggota DPR melalui apa? Melalui rakyat. Caranya gimana? Ya setiap 5 tahun sekali kan? Nah kalau Anda tidak dipilih oleh rakyat lagi, ya sudah terpilih lagi, akhirnya diganti. Ya kan? Nah ini yang sering dilupakan, dipikirnya orangnya pasti terpilih terus, padahal kan tidak. Recall sekarang kan sudah tidak dimungkinkan lagi atas alasan politis. Jadi misalnya tadi Anda itu tidak pernah bekerja, ya kan? Tidak pernah bekerja. Nah itu bisa jadi alasan recall, pergantian antar waktu. Ya. Jadi misalnya Anda tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, Anda recall. Kan sudah tidak aktif. Atau yang kedua, misalnya Anda yang minta mengundurkan diri, ya itu recall. Ya, misalnya ya, contoh Aceh terpilih menjadi anggota DPR RI. Baru 6 bulan jadi anggota DPR RI, Presiden mempercayakan dia menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan misalnya. Secara hukum dia harus minta berhenti, mengundurkan diri, baru nanti dia boleh menjabat Menteri. Nah nanti partai politik harus mengirim lagi satu orang menggantikan posisi. Siapa orang yang suara terbanyak? Itu kedua dari partai. Yang gaji Pak, yang dari parpol bersama. Parpol yang sama, tidak boleh parpol yang berbeda. Bukan dari dapil yang sama, keluarannya suaranya. Nah, harus dari parpol. Parpol yang sama. Ya. Tapi Kan dia kan parpolnya ini. Ya. Yang terkait hak imunitas kemarin itu kan ada Ya. berita kalau Pak Jokowi itu memperhatikan DPR RI Bali karena DPR RI Bali itu memberikan statement yang mengandung isu sara. DPD. Iya Pak DPD. Ya. Iya mengandung isu sara itu boleh atau seharusnya Dewan Etik. Jadi begini, nanti kan yang lantik itu siapa? Yang lantik ini kan presiden sebagai kepala negara, dia yang melantik. Nah maksudnya itu memberhentikan itu bukan berarti presiden yang berkuasa untuk memberhentikan ini, enggak. Prosesnya tetap dari proses Dewan Etiknya DPD. Nah nanti akan mengirim kepada Presiden Republik Indonesia supaya SK yang dulu diangkat orang ini dicopot gitu.
bukan presidennya yang memberhentikan. Presiden tidak punya kewenangan untuk memberhentikan. Itu tetap prosesnya proses internal dari DPD. Sama juga dengan anggota DPR. Kalau misalnya anggota DPR itu terjadi bikin masalah, misalnya memenuhi salah satu kriteria yang tadi kita sebutkan, apakah presiden boleh langsung tegur, woi anggota DPR, saya pecat kamu? Nggak boleh. Ya. Prosesnya dari proses internal. Presiden itu kan hanya proses formalitas, hanya memberhentikan atau mengangkat berdasarkan keputusan presiden. Ya, bukan berarti dia ikut campur, bukan. Karena memang sistem mekanisme kita seperti itu. Bisa paham ya? Nah, ini soal pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban di sini sebenarnya Anda jangan bayangkan pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban pidana atau perdata atau lain sebagainya. Pertanggungjawaban di sini adalah yang pertama itu kita bicara soal keterbukaannya DPR dalam melaksanakan semua tugas dan kewenangan. Ya. Misalnya di zaman sekarang DPR itu harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas-aktivitas DPR. Makanya sekarang ada TV Parlemen. Anda nggak pernah nonton kan? Ada TV Parlemen. Itu setiap kegiatan DPR itu pasti diliput dan disebarluaskan. Itu sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Publik bisa akses. Ya, publik bisa akses, bisa tahu, oh hari ini DPR bikin sidang paripurna tentang angket berkaitan dengan pelaksanaan pemilu misalnya. Kita bisa, ya, kita bisa ikut berpartisipasi di sana. Rakyat harus aktif. Ya, itu sudah ada. Atau pertanggungjawaban lainnya misalnya, setiap rapat dengan pendapat dengan kementerian membahas mengenai APBN, itu pasti selalu ada live-nya. Untuk apa ya? Untuk melihat memperlihatkan kepada publik bagian dari pertanggungjawaban DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Atau Anda tidak mau nonton, Anda mau baca saja, silakan masuk ke websitenya DPR RI untuk melihat apa, misalnya RAPBN tahun ini itu seperti apa, pembahasannya seperti apa saja prolegnas tahun 2024, itu ada semua di website DPR. Itu adalah bagian dari pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Bahkan kalau nggak salah Anda bisa masuk untuk melihat misalnya gaji dan tunjangan dari anggota DPR. Itu ada di website DPR, itu ada. Sehingga kita bisa tahu misalnya gaji pokok anggota DPR itu berapa berdasarkan Undang-Undang MD3. Ya, itu gaji pokoknya berapa, tunjangan apa saja yang diterima oleh anggota DPR. Kalau misalnya dia masa reses, itu berapa haknya yang dia terima. Nah, itu semua adalah bagian dari pertanggungjawaban. Bahkan kalau Anda mengaitkan dengan pertanggungjawaban secara pidana, tadi yang seperti saya katakan bahwa bisa saja anggota DPR itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di luar dari dia sebagai anggota DPR. Itu bisa ditangkap karena melakukan korupsi atau apapun itu. Ya, jadi bisa saja itu. Dan bahkan kalau kita mau bicara soal pertanggungjawaban yang paling akhir dari anggota DPR itu adalah apa? Bahwa dia bisa saja tidak terpilih kembali. Itu bentuk pertanggungjawabannya. Bisa tidak terpilih kembali ketika ada kontestasi pemilu dan dia mencalonkan diri kembali. Bisa saja dia tidak terpilih kembali karena alasan misalnya kinerjanya buruk atau tidak melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai anggota dewan sebagaimana mestinya. Oke? Nah, dalam kaitannya dengan hubungan dengan lembaga negara lain, ya, Anda bisa lihat ya, bahwa DPR sebagai main stakeholder, kita harus kaitkan dulu dengan dua main stakeholder lain atau dua cabang kekuasaan lain. Yang pertama dengan eksekutif dulu. Ya. Dengan eksekutif, DPR itu punya hubungan di bidang legislasi. Ada kan? Ada. Dia melakukan apa? Membentuk undang-undang, ya, membahas bersama presiden. Dalam bidang pengawasan dengan eksekutif ada nggak? Ada. Ya, tentu saja DPR melakukan pengawasan terhadap ya eksekutif. Dalam hal ini setiap komisi itu akan mengawasi partnernya, itu kementerian-kementerian terkait, mengawasi pelaksanaan APBN, mengawasi pelaksanaan undang-undang. Atau DPR secara keseluruhan sebagai lembaga itu juga melakukan pengawasan terhadap eksekutif melalui 3 hak tadi itu, menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat. Ya. Nah itu kaitannya dengan eksekutif. Dalam kaitannya dengan eksekutif dalam hal pengangkatan tadi
ada yang singgung ya, anggota DPR itu diangkat berdasarkan keputusan presiden. Tapi bukan berarti itu presiden di atas segalanya. Presiden itu berkapasitas sebagai kepala negara. Itu hanya SK saja. Dalam melaksanakan kewenangannya dia tentu saja sejajar. Nah itu dalam kaitannya dengan lembaga eksekutif. Kalau kaitannya dengan lembaga yudikatif misalnya, dengan MK misalnya, DPR itu memiliki salah satu kewenangan, yaitu untuk kewenangan apa? Mengusulkan calon hakim MK. Dia mengusulkan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Ada berapa orang calon yang diusulkan? 3. 3 orang dari DPR. 3 orang. Ya, 3 orang. Jadi itu. Kalau dari Mahkamah Agung, tahu nggak dengan Mahkamah Agung? Ada yang pernah tahu? Ya, Apa? melakukan tes and proper test. Ya, melakukan fit and proper test terhadap calon hakim agung. Jadi misalnya nih Elsa dengan Reski calon hakim agung, sesudah melalui proses rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, Anda itu sudah sampai pada hampir tahap final, maka akan dilakukan fit and proper test di DPR. Itu namanya salah satu fungsi rekrutmen itu dari DPR. Fungsi rekrutmen. Nah, hubungan dengan lembaga negara lain juga ada. Misalnya dengan apa lagi? BPK. Dalam hal apa itu dengan BPK? Tahu nggak? Tentu saja dengan ya fungsi budgeting, betul. Dalam rangka apa itu dengan BPK? Dalam rangka Berdasarkan keterangan. coba Anda perhatikan di Undang-Undang Dasar, salah satu kewenangan BPK itu apa? Melakukan audit kan? Ya, melakukan audit terhadap apa? Keuangan Negara. Keuangan negara itu yang kelola siapa? Bahasa hukumnya yang kelola siapa dulu? Pemerintah. Nah, BPK audit kan. Nah, sesudah audit dia ngapain? Menyerahkan hasil audit. Dia melaporkan itu. Bahasa kasarnya adalah menyerahkan atau melaporkan kepada DPR sebagai rakyat ini supaya tahu hasil auditnya itu apa. Rakyat berhak tahu. Rakyat berhak tahu. Ya, jadi hasil auditnya harus juga disampaikan kepada wakil rakyat supaya apa? Oh, rakyat tahu bahwa selama 1 tahun ini penggunaan uang rakyat itu normal sesuai dengan apa yang telah direncanakan di APBN. Gitu. Ada korupsinya? Ada. Makanya korupsinya sudah ditangkap pelakunya, misalnya sudah dihukum. Misalnya ya, saya kasih contoh kasus mantan Menteri Kominfo, siapa? Pak Joni G. Plate. Itu kan secara komposisi anggaran di APBN itu ada. Nah, sekarang kan sudah tertangkap kasus korupsi kan. Besok kan BPK tetap melakukan audit terhadap APBN itu. Ya, nanti di temuannya BPK itu kan, oh ini sudah terjadi korupsi misalnya, suap menyuap. Nah, nanti di dalam temuan BPK itu akan dilaporkan ke DPR di akhir periode nanti. Ini akan dilaporkan bahwa dari anggaran ini sekian, kemudian penggunaannya sekian, tetapi karena ada masalah korupsi, tetapi kan sudah dieksekut, gitu kan, sudah dieksekut. Jadi itu tetap akan muncul di dalam laporan audit yang dilakukan oleh BPK. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada Pak? Ada, silakan. Ya, saya mau minta tanggapan dari Bapak saja terkait dengan pertanggungjawaban DPR. Salah satu hal menarik terkait dengan meaningful participation. Dan kalau kita melihat dalam praktek ketatanegaraan kita dan juga teori-teori terkait dengan meaningful participation, harusnya meaningful itu pertama rakyat mendapatkan informasi, yang kedua rakyat berhak untuk menyampaikan pertanyaan dan pernyataan, dan yang ketiga adalah rakyat berhak untuk mendapatkan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan atau pendapatnya tadi. Namun di negara kita saya tidak melihat sampai hari ini ada instrumen yang poin ketiga itu Pak, di mana rakyat mendapatkan penjelasan terkait dengan pertanyaan atau pernyataannya.
Apakah memang seperti itu atau atau ada instrumen yang sampai hari ini tapi saya tidak mengetahui? Cukup. Oke, baik. Ini dalam hal proses legislasi ya? Iya. Oke. Karena memang begini, di dalam tahapan legislasi sebelum undang-undang pembentukan peraturan perundangan yang baru pun, dulu sebenarnya partisipasi masyarakat itu ada, tetapi itu apa bahasanya tadi, instrumennya itu adalah melalui kelompok-kelompok masyarakat. Jadi misalnya satu rancangan undang-undang akan dibentuk, ya kan? Dia akan dalam proses apa namanya pembahasan atau dalam proses perancangan misalnya, dia akan melibatkan partisipasi dalam bentuk FGD. Nah, FGD itu biasanya itu akan melibatkan perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat. Jadi misalnya ada misalnya ya, ini RUU tentang masyarakat adat, contoh, maka pasti akan diundang kelompok-kelompok masyarakat adat tertentu, baik dari Aceh sampai Papua. Nah, keterwakilannya ada. Nah, di situ DPR itu akan meminta partisipasi publik dengan apa menyatakan mengajukan pertanyaan dan pernyataan tadi. Iya. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, kemudian ini lebih ditegaskan lagi karena apa? Karena selama ini dirasa bahwa perwakilan-perwakilan masyarakat ini pun tidak atau belum merepresentasikan masyarakat secara umum. Sehingga diubahlah di Undang-Undang 13 2022 itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, instrumennya bagaimana? Instrumennya masih tetap sama ternyata. Jadi meaningful participation ini tidak berarti bahwa rakyat semua itu akan dimintai semacam referendum. Enggak, itu lebih high cost dan lebih lama. Jadi tetap instrumennya melalui tadi itu perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat tadi itu. Jadi sejauh ini kita baru sampai di situ. Kita belum ada instrumen lain yang dirasa bisa mengakomodir semua masyarakat gitu. Salah satunya public hearing, Pak. Public hearing itu nanti sesudah rancangannya selesai, dia akan melakukan public hearing. Nah, kita sebenarnya harus mengusulkan idealnya itu public hearing itu dalam proses pembentukan dan juga finalisasi draft. Itu harusnya begitu supaya sejak awal itu sudah public hearing dan sesudah itu public hearing lagi untuk mengecek gitu. Selama ini belum ada itu. Public hearing itu baru sesudah draftnya itu selesai, baru dia menyebarluaskan rancangan undang-undang itu. Bisa aja di website DPR ada, tapi kan pertanyaannya rakyat ini kan tidak bisa mengakses semua itu untuk mengetahui itu. Nah, itulah kelemahan sistem kita. Nah, kita berharap memang peran-peran akademisi itu ke situ untuk mengontrol itu. Ya. Jadi instrumen kita baru sebatas itu, konkretisasi dari meaningful participation itu. Ya. Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita bagi kelompok dulu untuk mengerjakan tugas akhir kita. Sebentar ya. Nanti kelompoknya terbentuk, kita akan ini cukup 2 kelompok aja ya. Ini kita ada berapa orang? 12. Oke, udah. Wah. Udah, tulis nama dulu. Siapa pertama? Acel. Elsa. Oh iya. Sasa. Ya. Agus. Ya. Yudis. Ya.
Reski begini Reski. Gak boleh hal. Oke. Nanti kelompok yang terbentuk silakan saling menghubungi. Oke. Sudah ya. Silakan nanti menghubungi teman kelompoknya. Nanti ada kata-kata. Tugas kalian adalah saya minta kalian akan membuat satu pendapat hukum mengenai kasus sederhana sebenarnya. Kasus ini sudah terjadi sebelumnya. Anda diminta untuk mengerjakan satu kasus posisi mengenai pencopotan hakim konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh DPR sebenarnya. Nah, saya minta pendapat hukum Anda sekaligus Anda berikan kira-kira solusi atau upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai solusi atas perkara tersebut apa? Nah, isi dari pendapat hukum Anda itu ada 3 poin penting, yaitu pendahuluan, kemudian ada pembahasan dan kesimpulan. Nanti akan dikumpulkan pada pertemuan yang 2 pertemuan yang akan datang. Oke? Sekarang kita proses dulu ya. Silakan buka quizzes Anda. Quizzes Pak. Quizzes ya. Oh quizzes. Quizzes Anda. Nanti saya kasih apa? Saya kasih passwordnya. Sabar, nanti saya kasih. Nah ini kode gamenya 813952. Oke, DPP Tuan Seli. Oke, Dio. Ayo, saya tunggu ya yang lain ya. Oke, Dio, ayo. Marah ya. Ini A siapa L ya? Siapa lagi? Marcel? Ah, oke. Sudah masuk? Siapa yang belum L gabung? Ya, waktu kita lagi 2 menit. Sudah ya? Lagi belum selesai nih, 1 menit. Ya, waktu kita lagi 2 menit. Sudah ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ada email ketiga, ada Winnie dan Elsa yang pertama. Oke, baik. Jadi nanti tugasnya dikerjakan berkelompok ya. Nah, perhatikan nanti untuk masing-masing kelompok agar mengumpulkannya, nanti saya akan share link Citra-nya. Jadi dikumpulkan ke link saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, siapkan minggu depan sesudah menyelesaikan materi ini, kita akan langsung lanjut ke materi tentang DPD atau Dewan Perwakilan. Jadi
segera siap-siap untuk membaca undang-undang dasarnya, kemudian undang-undangnya dan buku-buku atau artikel-artikel terkait dengan DPT. Cukup sekian, ada yang mau bertanya dulu? Ya. Cukup jelas ya? Jelas. Oke, baik, kalau sudah, terima kasih banyak. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang. Siap.